Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Pertemuan pertama kali ini kita akan mengenal namanya itu IRP. IRP itu kan aplikasi perangkat lunak, tapi konsepnya dalam bentuk IRP. Nah, sebelum mengenal lebih jauh, kita bahas dulu singkatan dari IRP itu sendiri. Jadi dia kan ada berupa dari 3 buah kata, Enterprise Resource Planning. Jadi merupakan konsep kalau seandainya suatu perusahaan itu merancang suatu sumber daya atau nantinya suatu produk yang diolah dari suatu perusahaan. Nah, aplikasi ERP nanti macam-macam jenisnya. Nah, mungkin juga ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, awalnya ERP ini sebenarnya pada konsep awalnya dia suatu sistem aplikasi fokus pada pengendalian inventory. Maksudnya gimana? Jadi dia tuh membangun suatu sistem yang awalnya itu sebenarnya dalam bentuk stok aja dulu. Inventory, stok-stok barang yang bisa dimonitoring. Kemudian lanjut lagi nanti pada tahun 1970 bergeser pada material recruitment planning. Jadi setiap beberapa tahun di sini kita bisa lihat yaitu ada histori untuk pengembangan dari aplikasi ERP itu sendiri. Nah, mungkin dari tahun 90 memang dia tidak disebut dengan namanya IRP, tapi di tahun berikutnya bisa terlihat di sini. Nah, di sini. Jadi di awal tadi kita kan tahun 1960-an namanya material recruitment. Fiturnya itu baru di manajemen itu adalah inventory sama production. Jadi barang itu stoknya bagaimana, proses productionnya bagaimana. Tapi pada saat di tahun 1970 baru namanya ada nama fitur closed loop MRP. Di situ ada proses dari engineering-nya bisa diproses secara sistem juga, dimonitoring secara sistem. Lanjut ke tahun 80, di sini manufacture resource planning, MRP. Kedua di sini mulai namanya finance sama human resource management. Itu dikelola oleh sistem. Jadi bisa dilihat dari grafik diagram di sini di mana baru IRP itu disebutkan pada tahun 1990. Nah, di sini dia mencakup dari fitur delivery. Sudah ada penambahan dari fitur di sini. Nah, mulai dari tahun 2000-an sampai saat ini, extended ERP ini mulai dari fitur supplier management, sales, sampai customer support, itu sudah bisa diakomodir di tahun 2000-an. Mungkin dari pembahasan ini, kita akan bahas lebih lanjutnya tentang lebih banyak ke fitur-fitur yang ada di aplikasi ERP atau konsep dari ERP itu sendiri. Cuman saya nggak bahas secara detail di sini, garis besarnya aja yang akan dibahas. Nanti teman-teman bisa baca secara detail apa kegunaannya. Ini tadi material rekrutmen ya, planning ya. Di sini udah ada, penjelasan di dalam sudah ada. Kemudian, ini sih perbandingan. Kalau seandainya contohnya begini, perbanding IRP sama IRP 2. Vokalnya aja lebih besarnya, misalkan dari domainnya. Dulu kan kita membahas tentang manufaktur atau distribusi fokusnya pada IRP 1. Tapi kalau di IRP 2, semua segmen dan sektor pada perusahaan. Ya pastinya, mulai dari finance-nya tadi bisa dibahas juga, kemudian customer-nya bisa diperhatikan juga. Itu hanya dari segala sisi aspek bisa dilihat semua dari perbedaan fitur IRP sebelumnya dengan IRP 2. Kemudian infrastruktur sistem IRP. Pastinya kalau sistem aplikasi ini dijalankan, mau tidak mau kan teknologi infrastrukturnya juga harus ada, memadai. Kemudian bisa beroperasional sistem tersebut juga. Proses yang dijalankan harus ada orangnya juga yang mengelola. Jadi kalau seandainya infrastruktur ini nggak berjalan, konsep 3 ini operasional tidak akan berjalan dengan baik. Gitu. Mungkin dari sini masih baru kita meraba-raba aja ya, seperti apa sebenarnya dan apa prosesnya yang harus dijalankan. Kita masih belum tahu di sini. Kita lanjut dulu deh. Karakteristik sistem IRP. Paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server apakah secara tradisional atau berbasis jaringan. Nah, ini tergantung dari perusahaan sebenarnya. Jadi kalau perusahaannya ini dia memang bagus infrastruktur IT-nya, otomatis harusnya dia jaringan ini nggak bermasalah. Investasi IT-nya untuk membangun perangkat lunaknya. Karena aplikasi ini nggak main-main, harganya juga. Meskipun ada yang gratis juga pastinya orang pasti lebih prefer buat
berjalan dengan baiknya perusahaan pasti juga prefer yang berbayar. Kemudian banyak karakteristik yang bisa dilihat di sini, memadukan sebagian besar dari proses bisnis pastinya. Lah kenapa kalau nggak dipadukan? Lah intinya kan dia mau menggunakan aplikasi itu untuk bisa dimonitoring nih proses bisnis dari produknya perusahaan tersebut. Kemudian inventory bisa dilihat sampai dari sisi finance-nya. Itu bisa dilihat kan intinya ada aplikasi yang bisa memantau semua proses bisnisnya. Nah, semua fitur tersebut ujung-ujungnya juga nanti dipertimbangkan juga. Contohnya di sini ada manfaat kalau seandainya ERP itu kita implementasi di perusahaan kita, contohnya kualitas dan efisien. Masa iya kalau seandainya perusahaan nggak pakai aplikasi nggak efisien? Pastinya efisien. Kenapa? Semua bisa dilihat datanya. Kemudian sifatnya real time. Lalu kualitasnya terjaga. Ya semuanya jadi sifatnya datanya bisa dipertanggungjawabkan kualitas datanya. Kenapa? Yang inputnya ketahuan siapa, yang proses siapa, nanti bukti-bukti output input yang bisa ketahuan. Terus timeline pekerjaan yang bisa kelihatan itu ketahuan sekali di sistemnya. Penurunan biaya. Nah, ini memang harusnya turun biaya. Kenapa? Kalau seandainya tidak menggunakan sistem, wah itu nggak kebayang bagaimana prosesnya, waktu banyak yang terbuang, biaya operasional pasti lebih besar kalau nggak menggunakan sistem ini. Kemudian pendukung keputusan pasti. Kalau seandainya menggunakan ERP, dia tuh ada fitur namanya bisnis intelijen. Jadi kalau seandainya kita ingin prediksi pendukung keputusan planning tahun ke depan atau bulan ke depan itu produksi kita harus bagaimana yang baik ya. Gitu dia bisa dibantu dengan sistem tersebut. Kemudian banyak lagi hal-hal yang bermanfaat dari fitur ini. Nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Manfaat, kemudian konsepnya sudah kita bahas. Nah, di sini sebenarnya fitur utama life cycle-nya dari ERP. Jadi ada namanya yang tadi kita bilang inventory, kemudian manufaktur, kemudian sekarang udah dikembangkan lagi jadi human resource, CRM, plan maintenance, sales, business intelligence tadi saya bilang, terus keuangan, ini jadi satu. Ini bayangin kalau seandainya perusahaan besar yang menggunakan fitur ini, pastinya akan terbantu sekali, gitu. Tapi kalau perusahaan kecil, mungkin teman-teman bisa bertanya-tanya, apakah cocok perusahaan kecil menggunakan sistem tersebut? Nah, pembahasan berikutnya sampai pertemuan 2 dan 3 kita akan membahas tentang lebih detail dari fitur-fitur yang ada di sini, gitu. Jadi teman-teman bisa lihat aja dan dipelajari sendiri untuk apa detail dari pembahasan dari fitur-fitur ini. Cuman yang saya ingin tanyakan adalah, saya ingin lempar pertanyaan ke kalian semua. Jadi pertanyaan seperti ini. Sebutkan satu aplikasi ERP gratis dan satu aplikasi ERP yang berbayar. Nah, nanti teman-teman bisa sebutkan aja bebas. Kemudian yang kedua, berapakah harga software ERP yang Anda tahu? Kalau seandainya teman-teman sudah pernah lihat atau sudah bekerja di perusahaan, mungkin bisa tahu harga software ERP itu berapa. Kemudian, kalau seandainya aplikasi ERP jenis ERP yang berbayar, apakah cocok untuk perusahaan dengan skala kecil? Tuh, cocok nggak? Itu komentar teman-teman aja, jawab aja nanti. Kemudian, apakah orang yang menggunakan aplikasi ERP butuh pelatihan khusus dan sertifikasi? Jadi, suatu perusahaan ini dia punya orang atau operator yang akan menjalankan aplikasi ERP ini. Tapi, kalau seandainya dari sudut pandang teman-teman nih, orang ini menggunakan aplikasi ERP ini seperti Microsoft Office atau tidak? Microsoft Office-nya gampang tuh, kita cari di YouTube aja, penggunaannya tinggal dijalanin. Tapi kalau ERP ini, apakah sama panduannya udah ada, buku manualnya, terus dia tinggal jalanin gitu aja, atau memang harus ada sertifikasinya? Nah, itu nanti teman-teman bisa jawab kalau teman-teman sudah bahas atau sudah baca fitur ini, pembahasan slide 1, 2, 3, sampai nanti ketemunya keempat. Nah, di pertemuan 4 ini kalian bisa menilai deh. Nanti dari soal yang saya berikan ini ada 4 poin. Kira-kira setelah saya baca poin ke implementasi ERP ini, cocok nggak atau jawaban saya seperti apa? Baik, cukup.
Untuk pertemuan hari ini, teman-teman semoga bisa lebih paham lagi tentang apa itu ERP, software-nya apa aja yang ada di ERP. Jadi kalian bisa lebih paham lagi tentang apa itu dan manfaat dari aplikasi ERP itu sendiri. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.